Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi adalah berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, bisa juga di akhir, di pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah, sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Nah, ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Setiap warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Yang pertama, kalimat utama ada dalam setiap paragraf dari suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang ada pada paragraf. Dan kalimat utama bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan membaca teks tersebut secara teliti. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf, dan pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, sekarang ayo perhatikan contoh berikut. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Nah, gagasan utamanya adalah keragaman tari di Indonesia. Nah, ini adalah gagasan utamanya, yaitu keragaman tari di Indonesia.
Menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, bagian pertama ya. Kita sudah belajar cara menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Nah, ini kita mempelajari ini pada subtema 1 ya, Bahasa Indonesia subtema 1, yaitu menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci itu, kita dapat memperkirakan isi teks, juga dapat menemukan kata kunci setiap paragraf. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari teks. Kata kunci sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita bisa membuat peta konsep dari kata kunci yang ada pada setiap paragraf. Nah, jadi di sini bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi? Itu tadi dengan menentukan kata kunci dulu ya, menemukan kata kunci, kemudian membaca teks dengan teliti ya, dan selanjutnya setelah dipahami kita membuat peta konsep dari kata kunci yang ada pada setiap paragraf. Peta konsep menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Ayo perhatikan contoh teks berikut. Makanan sehat untuk pertumbuhan. Siswa kelas 6 sekolah dasar dapat dikatakan berada pada masa pertumbuhan yang sangat penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Nah, judul teks tersebut, makanan sehat untuk pertumbuhan. Kata kuncinya, makanan, sehat, pertumbuhan. Jadi ada tiga kata ya, makanan, sehat, pertumbuhan. Ini kata kuncinya. Sedangkan kata kunci paragraf di atas adalah pertumbuhan. Nah, di sini kata kunci dari paragraf yang ini nih ada kata pertumbuhan karena merupakan bagian dari judul ini. Jadi dalam paragraf yang pertama ini kata kuncinya adalah pertumbuhan. Menggali informasi dari teks non-fiksi bagian 2. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Ayo perhatikan contoh berikut. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Nah, kalimat utama dari paragraf ini adalah hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sedangkan gagasan utamanya adalah hubungan hak warga negara dan tujuan nasional. Nah, ini kita bisa lihat kalimat utamanya ada di awal ya. Sedangkan gagasan utamanya merupakan rangkuman daripada paragraf ini.
Jadi gagasan utamanya ini adalah hubungan hak warga negara dan tujuan nasional. Jadi apabila hak warga negara ini dilaksanakan dengan baik, maka tujuan nasional akan tercapai. Nah, itu hubungan antara hak warga negara dan tujuan nasional yang merupakan gagasan utama dari paragraf ini. Nah, demikian yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini tentang menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.